Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Arif Rahman Darus dengan nomor induk mahasiswa 240201020041 dari program studi PJJ S1 Manajemen. Perkenankan, pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan UAS dari pelajaran riset keuangan digital. Mohon izin untuk saya lakukan share screen. Baiklah, pada kesempatan kali ini, artikel yang akan saya pakai untuk dijelaskan yaitu berjudul The Effect of Banks IT Investment on Digitalization of Their Customer. Artikel ini dikarang sebagai autor yaitu Santiago Carbo dari Bangor University, Pedro J. Cuardos, dan juga Francisco Rodriguez dari Spanyol. Abstrak. Pada dasarnya artikel ini membahas tentang bagaimana dampak terhadap customer atas pengembangan IT dari suatu perusahaan di banking itu sendiri. Jadi penelitian ini mengeksplorasi dampak dari investasi IT tersebut yang dilakukan oleh bank untuk mendigitalisasi, mengubah ke dalam digital layanan-layanan keuangan bagi para pelanggan. Hal ini hasilnya menunjukkan bahwa semakin banyak yang berinvestasi dalam IT, semakin cepat nasabah beralih ke layanan digital, mengurangi ketergantungan pada transaksi fisik yang dilakukan di kantor-kantor fisik terkait. Latar belakang yang mendasari dari penelitian ini. Perkembangan teknologi telah merubah cara berinteraksi di berbagai sektor, termasuk sektor perbankan itu sendiri. Dalam 2 dekade terakhir, perbankan mengalami perkembangan pesat dan banyak bank yang berinvestasi dalam teknologi digital. Meski banyak penelitian tersebut terhadap efisiensi penelitian itu sudah sering, namun penelitian dalam hal meneliti efek terhadap nasabah itu masih jarang. Maka dari itu penelitian ini dibuat. Beberapa faktor penting yang menjadi dasar latar belakangnya adalah pergeseran ke era digital perbankan. Dewasa ini industri 4.0 itu sudah terjadi di berbagai macam tempat, baik dari sektor industri, perbankan, pertanian, dan sebagainya. Yang selanjutnya, investasi TI sebagai katalisator digitalisasi. Salah satu faktor penting dalam transformasi digital perbankan adalah investasi dalam IT dan TI. Bank-bank yang berinvestasi dalam teknologi baru seperti manajemen data, platform digital, dan keamanan cyber menawarkan dan berpotensi mendorong lebih banyak nasabah untuk beralih ke layanan digital. Perilaku nasabah dan digitalisasi. Perilaku nasabah itu sendiri yaitu sekarang kebanyakan dari kita masyarakat itu beralih untuk melakukan digital karena dalam hal lain dan sebagainya kita tidak sempat untuk misalkan ke kantor bank untuk melakukan sekedar transfer. Maka dari itu ini latar belakang yang mendasari kenapa penelitian ini dilakukan untuk meriset efek dari nasabah ke nasabah itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Penelitian ini membahas bagaimana investasi TI oleh bank mempengaruhi sejauh mana nasabah beralih ke layanan digital. Bank yang melakukan investasi dalam teknologi modern seperti aplikasi mobile dan sistem perbankan online memberi kemudahan bagi nasabah untuk layanan yang lebih efisien. Sebaliknya, bank yang tidak berinvestasi dalam IT menghadapi kesulitan dalam menawarkan layanan-layanan yang ada bagi nasabah-nasabahnya.
Berikut adalah pembahasan-pembahasan yang ada, yaitu perubahan teknologi di sektor perbankan. Seperti yang kita tahu, industri 4.0 ini memaksa baik itu konsumen maupun produsen untuk menyediakan IT yang memadai, terutama di sektor perbankan. Yang selanjutnya yaitu perubahan preferensi nasabah. Artikel ini juga menyoroti bagaimana preferensi nasabah terhadap layanan perbankan telah berubah. Yang selanjutnya, pengaruh teknologi pada pengalaman nasabah. Kembali lagi ke pernyataan awal, dewasa ini industri 4.0 sangat mempengaruhi perilaku seluruh kalangan masyarakat di dunia, baik lokal maupun mancanegara. Analisis data. Data yang digunakan pada artikel ini yaitu menggunakan data survei yang dilakukan pada konsumen di Spanyol pada tahun 2016 dengan melibatkan 2.819 responden. Data diperoleh melalui survei of consumer payment yang memberikan informasi mengenai kebiasaan pembayaran digital nasabah. Penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif yang meliputi jumlah investasi TI oleh bank, frekuensi penggunaan aplikasi digital oleh nasabah, dan perubahan dalam pola transaksi sebelum dan setelah bank mengimplementasi teknologi baru. Hasil analisis menunjukkan hubungan positif antara investasi TI dan peningkatan penggunaan layanan digital oleh nasabah. Variabel yang digunakan dalam analisis ini yaitu variabel dependent, yang terdiri dari digital bank konsumer, digitally dominant, active digital customer, dan diversified digital customer. Variabel selanjutnya itu variabel independent, yaitu bank IT investment. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linear dan juga model ekonometrik. Uji robustness juga dipakai dalam analisis ini untuk memastikan validitas temuan. Data dianalisis dengan menggunakan beberapa model dan menguji keberlanjutan temuan ketika menggunakan data tambahan atau metode alternatif seperti rata-rata pengeluaran TI selama periode 2014 sampai 2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi TI pada bank memiliki dampak positif yang signifikan terhadap digitalisasi nasabah. Semakin besar investasi TI yang dilakukan bank, semakin besar kemungkinan nasabah untuk mengadopsi layanan perbankan digital dan mengurangi ketergantungan mereka pada transaksi cabang fisik. Hipotesis yang dilakukan, semakin besar investasi yang dilakukan oleh bank, semakin tinggi tingkat digitalisasi yang tercapai oleh nasabah. Hal ini terkait kemudahan atas akses, kecepatan transaksi, kenyamanan yang diberikan teknologi kepada layanan. Hipotesis pendukung, semakin besar alokasi investasi oleh bank, semakin tinggi kemungkinan nasabah untuk mengalihkan transaksi mereka. Nasabah yang lebih sering menggunakan perbankan digital akan merasakan kepuasan yang lebih besar terhadap layanan yang mereka terima, yang pada gilirannya akan mendorong mereka untuk lebih memanfaatkan teknologi perbankan digital. Seperti dewasa ini sudah banyak sekali layanan-layanan perbankan baik BUMN maupun swasta yang ada di Indonesia seperti Wonder, Livin, Beyond, dan Brimo, dan lain-lainnya. Aplikasi-aplikasi ini pun merupakan aplikasi-aplikasi termutakhir dari aplikasi penyempurnaan aplikasi-aplikasi sebelumnya. Dari mulai BSI Mobile dulu jadi Beyond. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar aktivitas yang dilakukan oleh nasabah, maka kesuksesan dari mendigitalisasi bank itu sendiri akan menjadi lebih besar. Yang mana hal ini menjadi faktor dari investasi TI dari perbankan itu sendiri. Menjadi hasil yang sangat nyata. Kesimpulannya, digitalisasi pada bank
telah menjadi pendorong utama dalam transformasi sektor perbankan. Investasi bank dalam berbagai teknologi seperti aplikasi perbankan, digital sistem pembayaran elektronik, infrastruktur berbasis cloud telah meningkatkan kenyamanan, efisiensi, serta aksesibilitas layanan bagi nasabah. Faktor eksternal yang mempengaruhi digitalisasi nasabah. Meskipun investasi TI dapat mempercepat adopsi teknologi oleh nasabah, faktor eksternal seperti usia, status sosial ekonomi, dan lokasi geografis turut mempengaruhi sejauh mana nasabah dapat beralih ke digital. Oleh karena itu, bank perlu memperhatikan faktor-faktor ini untuk menciptakan solusi digital yang dapat menjangkau berbagai segmen nasabah secara efektif. Seperti juga kita ketahui kalau sekarang BCA itu ada dua. Yang pertama yaitu BCA untuk kaum milenial, kaum terbaur. Adapun aplikasi yang lebih lama menyesuaikan untuk umur-umur nasabah-nasabah prioritas. Yang selanjutnya itu pentingnya investasi TI yang berkelanjutan. Untuk dapat terus mempertahankan nasabah dan daya saing, investasi berkelanjutan dalam teknologi digital sangat penting bagi bank. Dengan terus mengadaptasi perubahan teknologi dan meningkatkan layanan digital, bank dapat terus mendorong nasabah untuk mengoptimalkan saluran digital. Yang terakhir yaitu saran. Artikel ini menyarankan agar bank terus memperkuat investasi dalam TI untuk memperbaiki pengalaman digital nasabah. Selain itu, bank disarankan untuk terus berinovasi dan mengembangkan platform digital agar dapat tuntunan nasabah di era digital, memenuhi tuntunan nasabah di era digital. Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan layanan digital juga menjadi hal penting agar mereka bisa memanfaatkannya secara maksimal. Seperti kita lihat, sangat sering terjadi para bank-bank di Indonesia melakukan edukasi dan sosialisasi atas aplikasi-aplikasi terbaru mereka. Seperti yang terbaru ada Wonder dari BNI, mereka sangat sering melakukan sosialisasi kepada para pengguna-penggunanya untuk dapat terus mengembangkan pengalaman daripada pengguna itu sendiri. Ada saran untuk bank, yaitu yang pertama, investasi berkelanjutan dalam teknologi digital berguna untuk terus meningkatkan pengalaman nasabah agar mendapatkan pengalaman yang terbaik. Peningkatan antarmuka aplikasi perbankan. Hal ini untuk memperbaiki dan menyederhanakan aplikasi perbankan mereka agar lebih mudah digunakan. Edukasi dan pendamping nasabah seperti yang telah dilakukan oleh bank-bank saat ini, menyesuaikan layanan dengan karakteristik nasabah. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya, yaitu peningkatan keamanan data. Hal ini sangat menjadi hal yang sangat krusial dan vital, karena sering terjadi kita kebobolan, ya, ada berita kebobolan dari mulai BNI Mobile dan sebagainya, itu sangat sering kebobolan. Maka dari itu ini hal yang sangat krusial yang harus menjadi PR utama dari perbankan itu sendiri untuk memberikan pelayanan yang sangat memuaskan dan juga perlindungan maksimal atas data-data, baik itu data customer maupun isi dari bank itu sendiri. Untuk regulator pemerintah perlu memperhatikan dampak perkembangan teknologi yang diadopsi bank terhadap digitalisasi keuangan. Regulasi yang mendukung adopsi teknologi perbankan juga harus memperhatikan tingkat keamanan dan pelindungan bagi konsumen. Untuk otoritas keuangan, membuat kebijakan yang mendorong lebih banyak investasi dalam TI, misalnya dengan memberikan insentif atau perlakuan pajak khusus, sambil memastikan pelindungan konsumen dari potensi resiko yang ditimbulkan oleh teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.